Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih semangat? Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar sejarah Islam di Nusantara. Ya, kenapa disebut Nusantara? Karena istilah Indonesia itu baru muncul setelah kemerdekaan, artinya setelah tahun 1945, ya itu baru ada negara kita ini disebut Indonesia. Sebelumnya negara kita ini disebut Nusantara, ya. Yang pertama adalah setiap Muslim adalah pendakwah. Jadi setiap dari kita, ya, ditakdirkan sebagai pendakwah. Kita bisa menjadi pendakwah untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan untuk masyarakat. Ya. Berdakwah bisa dengan berbagai cara, dengan ceramah, atau dengan contoh, atau bisa juga dengan dakwah yang lainnya, seperti misalnya dakwah di pedesaan atau perkotaan dan sebagainya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada 3 poin pokok penting. Yang pertama adalah kondisi masyarakat Islam Nusantara, kondisi masyarakat Nusantara sebelum adanya agama Islam. Yang kedua adalah proses masuknya Islam ke Nusantara. Dan yang ketiga adalah teori masuknya Islam ke Nusantara, ya. Kemudian yang akan kita bahas lebih dalam untuk saat ini adalah ini, yang pertama. Yang pertama atau kondisi kita kasih gini. Kondisi masyarakat Nusantara sebelum adanya Islam. Jadi, bagaimana sih kondisi masyarakat Nusantara sebelum adanya agama Islam? Itu ada setidaknya ada 5 poin penting atau 5 poin pokok yang akan kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah kondisi ekonomi. Apa sih kondisi ekonomi itu? Kondisi ekonomi adalah secara ringkas bisa kita artikan sebagai pekerjaan masyarakat Indonesia, seperti itu. Secara mudahnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kondisi budaya masyarakat Nusantara. Ya. Bagaimana sih kondisi budaya itu? Apa budaya masyarakat Indonesia? Bagaimana budaya itu bisa berjalan? Dan sebagainya. Nanti kita akan ulas satu persatu. Yang ketiga adalah kondisi agama atau kondisi kepercayaan. Jadi bagaimana sih keadaan atau agama, bagaimana sih keadaan atau kondisi agama masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara sebelum adanya agama Islam itu seperti apa? Nanti kita juga akan bahas satu persatu. Yang keempat adalah kondisi politik. Ya, kondisi politik ini secara umum kita mengartikannya bagaimana sih kondisi tatanan perpolitikan masyarakat saat itu. Jadi struktur masyarakat Nusantara seperti itu. Dan yang kelima adalah kondisi suku bangsa. Jadi apa sih suku bangsa? Kemudian ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai kondisi masyarakat Nusantara atau Indonesia sebelum adanya agama Islam yang meliputi kondisi ekonomi, kondisi budaya, kondisi agama atau kondisi kepercayaan, kondisi politik, dan kondisi suku bangsa. Baik, kita akan ulas satu persatu.
ya. Kita sudah kita sudah ringkaskan untuk kalian pahami, untuk anak-anak pelajari. Yang pertama adalah kondisi sosial budaya. Jadi kita bisa menggunakan istilah Indonesia ataupun istilah Nusantara. Ya, kita anggap sama aja untuk memudahkan agar kita tidak bingung, ya. Yang pertama adalah kondisi sosial budaya masyarakat Nusantara atau masyarakat Indonesia sebelum Islam, ya. Mohon maaf kalau nanti saya menggunakan istilah Indonesia atau menggunakan istilah Nusantara. Kita anggap sama aja, ya. Kondisi sosial budaya masyarakat Nusantara sebelum Islam. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia suka atau gemar bergotong royong dan berbudaya luhur. Jadi kalau kita lihat sekeliling kita bahwa kondisi sosial masyarakat Nusantara itu suka gotong royong, ya. Dapat kita perhatikan ketika ada kerja bakti ataupun bongkar rumah, membersihkan jalan dan sebagainya. Masyarakat Nusantara suka bergotong royong. Kemudian berbudaya luhur, ya. Berbudaya luhur ini artinya nilai sopan santun, tingkat kesopanan, kesantunan masyarakat Nusantara itu sungguh tinggi, ya. Berbudaya luhur, terutama di beberapa daerah, misal di Jawa, itu kan, itu tingkat kesopanannya tinggi. Tapi tidak hanya di Jawa, barangkali di seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya. Yang kedua adalah masyarakat Indonesia berasal atau terdiri dari berbagai suku bangsa, ya. Keanekaragaman itulah yang membentuk pluralitas masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita tahu bahwa masyarakat di Nusantara atau masyarakat Indonesia itu terdiri dari berbagai suku-suku, ya. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Madura, dan lain-lain. Nah, dari berbagai keberagaman dari beberapa suku itulah yang membuat pluralitas. Pluralitas ini artinya apa? Keberagaman masyarakat Indonesia yang suka gotong royong, tolong menolong, dan sebagainya, gitu. Yang kedua adalah kondisi agama atau kepercayaan masyarakat Nusantara atau Indonesia sebelum adanya agama Islam. Jadi sebelum adanya agama Islam, jadi Islam di Indonesia ini sudah ada agama, ya. Apa agamanya? Agamanya ini. Jadi ada agama Hindu, ada agama Buddha, animisme, dinamisme, ya, kejawen, dan lain-lain, ya. Maka dari itu di Indonesia itu ada berbagai agama, ya. Yang C adalah kondisi perekonomian, ya. Kondisi perekonomian ini dapat kita artikan sebagai pekerjaan atau mata pencaharian, ya. Mata pencaharian masyarakat di Nusantara sebelum ada agama Islam itu bagaimana sih, gitu, ya. Yang pertama adalah pedagang atau berdagang, ada bertani, ada nelayan, dan ada saudagar. Saudagar itu bisa dikatakan pebisnis lah atau pengusaha besar, ya. Masyarakat berdagang, biasanya masyarakat yang tinggal di perkotaan, ya. Coba kita amati masyarakat yang tinggal di perkotaan, biasanya mereka suka berdagang. Yang kedua adalah bertani.
Masyarakat yang bertani ini biasanya tinggal di daerah pegunungan atau pedesaan, karena memang sumber daya alamnya memungkinkan untuk masyarakat itu bertani ya. Dari bertani palawija, bertani padi, bertani rempah-rempah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah nelayan. Biasanya masyarakat yang berada di pesisir atau pantai ya, karena sumber daya alamnya kan laut ya, laut. Jadi memungkinkan untuk masyarakat itu mencari ikan ya. Walaupun nanti ketiga atau keempat mata pencaharian ini saling berhubungan. Misalnya petani menjual hasil panennya ke pedagang ya. Pedagang dibeli oleh nelayan ya. Nah, nelayan ini juga butuh sayuran dan sebagainya ya. Jadi hukum timbal balik lah, saling menguntungkan lah ya, mereka itu ya. Yang kedua adalah kondisi sosial politik ya. Sosial politik di sini bisa kita artikan sebagai tatanan masyarakat atau struktur ya, struktur politik atau struktur pemerintahan lah masyarakat Nusantara pada waktu itu kan. Sebelum Islam itu ada kerajaan-kerajaan. Nah, di antaranya adalah ada kerajaan Sriwijaya ya. Pada abad ke-7 hingga abad ke-12 di Nusantara itu ada kerajaan Sriwijaya yang pada masa ini sedang mengalami masa kejayaan ya. Masa kejayaan itu masa di puncaknya ya, masa di puncak ya. Baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Kerajaan Sriwijaya sebagai pelabuhan atau pusat perdagangan dikunjungi pedagang dari Persia, dari Arab, dari Tionghoa, dan lain-lain. Selain itu juga setelah kerajaan Sriwijaya ada juga kerajaan Majapahit. Nah, ini kerajaan Sriwijaya yang dikunjungi oleh pedagang Persia, Arab, Tiongkok inilah salah satu celah nanti masuknya Islam ke Indonesia ya, itu dari jalur ini, ada jalur perdagangan seperti itu. Nanti akan kita bahas di bab selanjutnya. Yang adalah kondisi suku bangsa ya. Tadi sudah sedikit kita singgung, sudah sedikit Bapak jelaskan bagaimana kondisi suku bangsa di Indonesia ya. Suku bangsa kita beraneka ragam ya. Dari Sabang sampai Merauke, itu. Menurut data BPS. Nah, data BPS itu apa? Nah, data BPS itu adalah badan ya. Menurut data BPS, BPS itu adalah Badan Pusat Statistik ya, yang mengakomodir tentang data-data. Itu ada sekitar 1340 suku bangsa yang ada di Nusantara seperti itu. Sebagai contoh ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Madura, suku Betawi, suku Minangkabau, suku Bugis, suku Banjar, dan lain-lain. Begitulah keanekaragaman masyarakat Indonesia ya. Atas dasar berbangsa-bangsa, berbahasa dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia, suku-suku bangsa tersebut menjadi satu ya, menjadi satu yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia pada perkembangannya. Oke, terima kasih. Cukup sekian pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya, tentang bagaimana kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam. Nah, itu kondisi secara umumnya itu seperti
yang tadi sudah Bapak jelaskan. Terima kasih. Tetap semangat dan selalu belajar, belajar, dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.